Halo Kak, sebelumnya kita dari kampus Universitas Yassi Madani nih, khusus dari bisnis digital untuk mata kuliah manajemen proses. Nah, kira-kira boleh nggak sih ngejelasin terkait Berga itu gimana? Atau mungkin boleh perkenalan kakak sendiri sebagai owner Berga Cafe ini, boleh ya? Boleh. Mas Reki dulu aja deh. Boleh. Halo, kenalin, nama aku Reki. Aku salah satu owner Berga. Jadi owner Berga itu ada 4. Mungkin nanti perkenalan juga salah satu owner juga. Halo, kalau aku namanya Alarik, biasa di sini dipanggil Aik. Salah satu owner juga, kita ownernya ada 4, kebetulan satu lagi ke luar negeri ya, lagi kerja di sana. Jadi sekarang Satunya lagi berhalangan hari ini. sekarang cuma berdua di sini. Mungkin biar singkat waktu aja kali kayak kita langsung masuk ke pertanyaan pertama nih Kak. Boleh. Berga itu mengusung konsep vintage and timeless konsep kan berarti ya coffee shopnya. Nah, bagaimana sih konsep ini memengaruhi alur pelayanan atau pengalaman yang ingin diberikan kepada pengunjung? Kira-kira dari mata kakak sendiri nih, kenapa vintage and timeless konsep? Why? Oke, sebenarnya gini, kita itu awalnya ini sejarah apa ya, agak panjang aja. Nggak apa-apa. Sejarah Nggak apa-apa. kita tuh dulu memang mau bikin bisnis itu yang memang apa ya, yang ada nilai jual lebih lah. Karena kalau kita lihat ini sebenarnya coffee shop itu bisnisnya red ocean ya. Istilah red ocean itu berarti jelas istilah bisnis di mana yang pasarnya itu udah banyak gitu. Kayak kita misalkan kalau dulu zamannya Gojek itu blue ocean lah. Gojek itu dulu di mana tuh nggak ada. Kita bikin sesuatu yang baru, dibikin bisnis ini namanya blue ocean. Kalau coffee shop tuh ini red ocean. Dengan bisnis yang red ocean itu kita harus punya sesuatu nilai jual yang memang bisa dinikmatin sama ya timeless tadi, semua kalangan umur. Contohnya kayak kalau takut misalkan tadinya kita mau I2K atau apalah skena atau dan lain-lain, cuman kan nggak semua orang bisa menikmati itu. Contoh orang tua, keluarga itu jarang, makanya kita coba ke arah vintage and konsep ini gitu. Oke, berdasarkan data operasional Berga Coffee ini buka setiap hari ya. Di jam operasional lebih panjangnya dari akhir pekan, Senin sampai Jumat. Jumat sampai Minggu kan kurang lebih sampai setengah 12 nih. Bagaimana pembagian shiftnya karyawan dan untuk mengakomodasi perbedaan jam operasional tersebut, Kak? Bagaimana, Kak? Oke, jadi kalau untuk jam operasional karyawan itu tetap sama ya, kita di 8 jam kerja. Jadi kalau di kita itu ada 3 shift hitungannya ya. Jadi ada shift pagi, shift middle, sama shift siang. Nah, shift pagi ini kalau di hari biasa itu kan dari jam kita operasional dari jam 8 sampai jam 10 ya. Nah, itu ada jam irisannya. Itu sekitar 2 jam. Di jam 2 sampai jam 4. Nah, sedangkan kalau di Jumat Sabtu Minggu kita jumlah shiftnya sama, jam kerjanya sama, tapi yang shift siang ini masuknya mundur. Jadi jam irisannya hanya setengah jam. Gitu. Itu untuk sistem kerja shift di Berga Coffee ini kayak gitu. Baik, kalau gitu. Oke. Di sini juga mau nanya bagaimana kan proses pemesanan sama kasir ya. Nah, bagaimana sih lengkapnya sejak ada konsumen datang, melihat menu hingga mesan sehingga melakukan pembayaran. Apakah pembayaran ini masih menggunakan manual? Apakah sistem POS atau point of sales? Kayak model Apakah masih pakai menggunakan zaman yang emang ditulis manual atau sekarang udah pakai point of sales-nya gitu Pak? Di sini pakai sistemnya seperti apa? Oke, kalau di kita ini sistemnya udah pakai sistem POS ya. Jadi mungkin saya ceritain dari awal customer masuk aja ya. Jadi customer masuk itu kita biasanya di sini disambut dulu di greeting. Ada greetingnya untuk menyambut, untuk mengarahkan juga mau cari tempat duduk dulu atau mau langsung pesan gitu. Nanti juga setelah misalkan memang udah diputuskan untuk tempatnya sudah dapat dan juga udah bakal melakukan pemesanan, langsung nanti ke kasir untuk dilakukan pemesanan seperti itu. Nanti kita sistemnya juga POS, kita itu langsung terintegrasi dengan pembayaran di mesin kasirnya gitu. Oke, kalau gitu. Nah, kalau untuk proses dan stok bahannya nih, bahan bakunya nih kan menginginkan kopi dan kopi ini cukup bervariasi ya. Bagaimana proses pengecekan stok bahan bakunya sehari, kapan dan bagaimana proses pemesanan ulangnya atau rekornya
ke supplier dilakukan jika ada bahan yang udah mau menipis seperti itu Kak. Bagaimana tuh Kak proses? Oke, aku bantu jawab ya. Boleh, Untuk terkait sistem stok, kalau sistem stok di sini itu kita ada namanya cek stok harian. Itu dilakukan tiap shift malam closing. Jadi sebelum pulang itu ada harus cek stok. Nah, yang shift pagi ini dia list beberapa bahan-bahan yang emang sudah menipis, stoknya sudah masuk limit. Kalau kita ada limit dari tiap bahan itu ada limit. Tujuannya biar apa? Biar pembelian ulang tidak dalam kondisi bahannya sudah kosong. Nah, ada beberapa bahan yang kita beli secara direct di pasar, ada yang menggunakan supplier, jadi kita daftar bekerja sama, dan ada juga yang kita pembelian online yang memang itu tidak diproduksi di dekat daerah Tangerang, kayak gitu contohnya. Mungkin langsung aja kayak pertanyaan selanjutnya. Nih, kira-kira nih jam-jam sibuk atau peak hours atau di akhir pekan yang waktu operasionalnya lebih lama, bagaimana proses yang paling sering mengalami antrian panjang atau keterlambatan penyajiannya Kak? Apakah di weekdays, di peak hours atau di weekendnya untuk operasionalnya kira-kira? Oke, untuk peak hour